Minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap dan tanggung jawab terhadap perkembangan iptek. Hari ini kita akan belajar tentang sikap selektif terhadap perkembangan iptek di bidang politik. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah Ibu sangat mengharapkan agar anak-anak Ibu sekalian dapat mengidentifikasi dan memaparkan seperti apa sikap selektif dalam perkembangan iptek di bidang politik. Untuk hal tersebut, silakan saksikan tayangan berikut ini. Pengaruh iptek di bidang politik dapat berupa berpengaruh positif maupun dapat berpengaruh negatif. Berikut ini merupakan dampak positif iptek dalam bidang politik. 1. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama antar negara. 3. Kegiatan komunikasi dilakukan secara efisien. 4. Memberikan dorongan bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 5. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. 6. Adanya peran rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Dan untuk dampak negatif dari iptek dalam bidang politik adalah sebagai berikut. 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. 3. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani. 5. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. 6. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 7. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 8. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Lalu, bagaimana kita cara mengatasi dampak negatif iptek di bidang politik? Yakni sebagai berikut. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Pemerintah harus membuat suatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran penggunaan teknologi informasi yang merugikan orang lain dan negara. Masyarakat juga harus diberi bimbingan untuk menggunakan teknologi yang dikuasai untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan teman atau orang-orang yang sebelumnya telah dikenal. Jangan terobsesi untuk mencari teman-teman baru di Facebook,
Twitter, atau sosial media yang lain. Karena kecenderungan yang terjadi, mereka yang hanya Anda kenal di dunia maya tidak akan memberikan nilai persahabatan yang saling mensupport antara satu dan yang lain di dunia nyata. Blokir situs-situs dan halaman web yang tidak edukatif serta menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri dan banyak orang. Atur waktu dan jadwal kegiatan menggunakan teknologi informasi agar tidak berlebihan dalam penggunaannya. Harus memperkuat nilai-nilai agama yang utamanya ditanamkan pada anak-anak, serta peran pemerintah sebagai pengendali sistem informasi harusnya lebih jeli untuk menyaring terhadap apa yang masyarakat akses di dunia maya. Bimbingan orang tua terhadap anaknya juga penting untuk mengendalikan serta menyaring apa saja yang anaknya akses di dunia maya, sehingga tidak melanggar nilai-nilai agama. Terima kasih telah menyaksikan tayangan yang telah Ibu berikan. Maka kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ada beberapa sikap selektif yang harus kita tegakkan dalam perkembangan iptek di bidang politik, khususnya di negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Baiklah anak-anak ibu sekalian, Ibu harap Anda telah mengerti pada materi kita hari ini. Namun, apabila ada hal yang kurang dipahami, silakan bertanya melalui Discord dan persiapkan diri Anda untuk materi yang akan ada di minggu depan, yaitu sikap selektif terhadap perkembangan iptek di bidang ekonomi. Tak lupa Ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan, salam prokes.